Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbajing Tech. Jumat berkah. Ini kesibukan di bengkel, ada aktivitas masang tarup. Besok Sabtu Minggu ada agenda acara keluarga. Ngombe mas, nyetrum ra mas. Kali ini bahas apa ya? Bahas tentang perkarburasian aja. Kemarin ada yang tanya tentang jarum sekep, nyetel karbu gimana, spek karbu buat motor ini apa, bedanya karbu ini apa, gitu nanti kita jelasin. Untuk kali ini kita agak santai kerjaannya. Ya ada beberapa sih, itu juga masih belum selesai. Yang ini nanti nyeting motor mesin punya Bekasi. Jadi itu kemarin mesinnya Air King hijau itu akhirnya dibelah. Soalnya kenapa, setang sekernya ternyata nggak sehat, makanya disetting motornya nggak maksimal. Itu terus rangkanya sementara dipinjam buat nyeting mesin yang paketan dari Bekasi kemarin. Itu yang mesin aslinya masih di bawah itu nanti dirakit. Kalau itu udah selesai, mesin itu udah selesai setting, baru diturunin, dipasang mesin aslinya, disetting lagi seperti itu. Ini sekali-sekali kameranya tampak depan. Nah kemarin biar apa ya, mas bonek ngevlog ra ini diketokke. Kirane tak ketokke. Nah, ya, sudah kelihatan. Ini kali ini yang dibahas tentang karburasi Satria 2 tak sama karburasi Yamaha Fish Air. Ini part standar maksimalinya gimana? Mas, ini part standar maksimalinya gimana? Nah, ini nanti karbu Fish Air sama karbu Satria ini bisa substitusi ulang. Substitusi ulang maksudnya yang dipakai jarumnya gimana, spoilernya gimana, nozzle-nya gimana. Nah intinya kita nyontohinnya nggak usah karbu yang mahal-mahal, yang spek yang besar-besar, kita yang sederhana saja. Itu baru dilepas sama Mas Andri, dilepas nozzle-nya sama spoiler-spoilernya. Nah, ini nanti biar tahu perbedaannya. Ini prinsip sederhana saja ya, intinya tidak usah contoh yang mahal-mahal, enggak. Kita ke fungsi saja. Bagaimana perbedaannya, nyetingnya gimana, soalnya ada beberapa yang salah kaprah tentang setting karbu, tentang pemilihan spoiler, tentang itu klik jarum sekep naik turun biar apa. Nah ini nanti kita jelaskan di sini. Penjelasannya nanti, ini bagi job desk dulu. Ini yang blok Bekasi udah selesai porting, diamplas terus dipasang. Nah ya dicopot ya sih nebelnya. Ini yang blok Kawasaki Ninja. Ini udah beda dari yang kemarin ya, ini masih standar. Yang itu lepasan Ninja RR itu Ninja RR-nya punya orang Jogja sini tapi asli Surabaya. Kemarin setelah lihat YouTube terus kok kayaknya cocok susune mau cocok apa nih gitu, makanya terus motornya dibawa ke sini suruh nge-repair. Itu juga masih standar, tapi ada beberapa spare part yang kurang pas pemasangannya, maksudnya kegunaannya bukan pemasangannya. Kalau pemasangan sih mungkin semua orang bisa pasang ini pasang itu, cuman kita maksimalkan ke fungsi saja. Nah terus selanjutnya ini tentang masalah karburasi ya. Karburasi itu cara nyeting karburasi itu ada yang ngomong, mas itu kalau
kliknya jarum digeser itu pengaruhnya apa. Daripada ganti spuyer mending geser klik jarum skep. Terus daripada ganti spuyer mending nyetel angin. Oke, nggak masalah. Mungkin itu salah satu teknik sendiri-sendiri. Cuman kalau saya itu penjelasan tentang klik jarum skep. Misalkan ini punya, nggak kelihatan, ini punya Kawasaki Ninja RR, ini ada 3 klik. Intinya begini, mungkin motor itu terlalu boros terus kepengen dingiritin, tetapi dia mindahnya dari posisi jarum skep. Apa terbalik, motor itu kurang boros tapi pengen diborosin, mindahnya juga dari jarum skep. Kalau saya itu hitungannya terlalu berlebihan kalau jarum skep. Soalnya kenapa? Jarum skep itu geser 1 klik, itu main jet itu geser 2 step, pilot jet geser 3 step gitu loh. Jadi malah hitungannya kacau. Terus ada yang tanya juga, klik jarum skep paling enak itu nomor berapa? Kalau motornya masih standar, jarumnya masih standar, itu paling enak itu di tengah, enggak terlalu ke atas, enggak terlalu ke bawah, tetap klik paling tengah. Misalkan ini kliknya kan ada 5, nah itu paling enak di nomor 3. Nanti tinggal main spuyer saja. Itu spuyernya pilotnya kurang besar, apa mainnya yang kurang besar. Nah, itu terus yang pengaruhnya apa aja. Misalkan kliknya kita geser ke bawah, itu otomatis pasokan bensinnya semakin besar kan. Soalnya dia kan gesernya, ini ukuran jarumnya kan semakin kecil. Jadi kalau jarumnya itu digeser ke bawah, itu seakan-akan main jet misalkan ukuran air king standar 150, dia naik 2 step jadi 160. Nah, kadang terlalu besar terus motornya ngorok tengahnya atau gimana, motornya jadi lemot. Nah, itu sebenarnya kalau saya loh, klik jarum tetap di tengah, cuman nanti spuyernya aja yang kita mainkan. Kalau cuman geser klik jarum ke atas sama ke bawah, susah ketemunya. Bukan kok susah, cuman ya kalau hitungannya pasti alhamdulillah, tapi kalau hitungannya meleset, entah itu terlalu besar, apa kurang besar, apa terlalu kecil, nah malah nanti kacau settingannya. Mending kita mainnya dari spuyer aja. Terus selanjutnya pengertian tentang setting spuyer. Kalau motor itu tenaga atasnya masih nahan. Ya intinya kalau nyeting motor itu dari basah dulu. Kalau bisa loh, kalau spuyer komplit loh Kak. Tapi kalau cuman motor harian, kita setting dari spuyer standarnya dulu. Misalkan motor dari posisi standar, terus motornya itu udah dikorek. Nah, otomatis kan settingan spuyernya juga berubah. Nah, di sini kita pasang ukuran standar dulu seperti apa. Nah, pasang dicoba motornya jalannya kurang gimana. Kalau kondisi standar motor dicoba, itu atasnya ada otomatis ya, kalau kompresi besar, tenaga besar kan pasti butuh bahan bakar banyak juga. Otomatis kalau dari spuyer standar biasanya naik. Nah, itu cara menyetingnya. Kita coba dulu buat jalan seperti apa. Kalau motornya buat jalan misalkan atasnya pakai spuyer standar tadi, digas, itu motornya ada keringnya, ada detonasi, ngelitik istilahnya. Itu berarti main jet kurang besar, dibesarkan lagi. Kalau ada ukuran standar ya, maksudnya ada spuyer yang pakai ukuran ya pakai spuyer yang pakai ukuran. Kalau nggak ada yang pakai ukuran ya dirojok pelan-pelan, pakai jarum rojok microbox itu. Kalau nggak ada ya pakai kawat, nggak apa-apa. Yang penting hitungannya kita ngerojoknya presisi, nggak terlalu besar, pelan-pelan aja. Soalnya kalau bahan kuningan itu kalau tergerus sedikit oleh besi itu langsung, ya istilahnya gimana ya, empuk lah istilahnya. Jadi hati-hati ngerojoknya. Nah, kembali tadi, ini kalau kurang besar spuyernya, main jetnya, itu motornya ngelidik. Nah, berarti main jetnya dinaikin lagi. Kita belum bahas pilot jet ya, baru bahas main jet. Main jetnya dinaikin, dirasakan gimana. Biasanya kalau ngelidik itu motornya atasnya nggak jalan. Nah, dinaikin main jetnya 1 step,
ngelitiknya kurang apa enggak. Nah, kalau berkurang lebih jalan berarti dinaikin lagi 1 step seperti itu. Terus motornya udah enggak ngelitik tapi masih ada nahannya. Nah, kita spekulasi lagi, dinaikin lagi 1 step, misalkan Airy King dari 155 ke 160. Nah, itu udah 160 udah nggak ngelitik, cuman masih ada nahannya. Nah, spekulasinya kita naikin lagi 165. Tapi kalau di angka 165 itu malah motornya bener lebih jalan, atasnya lebih jalan, nggak ngelitik, motornya istilahnya kalau mekanik ya lancip lah, motornya atasnya itu bisa jerit. Nah itu, cuman motornya loadingnya lama. Jadi dari oper persneleng itu sekali oper des itu RPM turun dulu, baru loading langsung RPM-nya baru istilahnya jerit lah. Itu berarti mindsetnya terlalu besar. Nah itu turun lagi dari 165 tadi ke 160. Nah terus Mas, tapi kalau diturunin ke 160 oke, motornya akselerasinya lebih bagus, cuman atasnya nggak jalan. Nah kita udah, yang penting kita nyari motornya biar nggak detonasi dulu, biar nggak ngelitik dulu, biar nggak kering. Nah kalau buat jalan itu RPM atasnya udah nggak kering, nah itu tergantung settingan mesinnya ya. Jadi ada beberapa ini ukuran spusinya juga nggak patokan harus gini, nggak, tergantung settingan mesin masing-masing, korekan seperti apa, papat headnya seperti apa, kompresinya pakai berapa. Nah ini kalau udah nggak ngelitik, udah berarti mindset patokan segitu. Nah kita pindah ke pilot jet. Jadi gunanya mindset sama pilot jet itu nanti definisinya nanti saya jelasin di akhir. Nah kita kembali ke settingan. Kalau seumpamanya ini motornya udah nggak nahan, udah nggak ngelitik tapi masih ada nahannya, kita yang dibesarkan itu pilot jet. Pilot jet dibesarkan terus sampai biasanya motornya udah nggak nahan. Jadi hitungan pilot jet sama main jet itu 1/10. Misalkan ya main jet itu naik 1, pilot jet ya istilahnya 10 step lah. Misalkan dari 22,5 Airy King, terus ke 25, terus ke 27, terus 30, 32,5, 35 dan seterusnya. Jadi kalau motornya masih ada nahannya itu pilot jet yang dinaikin. Kalau main jetnya udah pas tadi, terus masih ada nahan lagi, pilot jetnya lagi dinaikin lagi sampai motornya benar-benar lancip atasnya. Terus ada yang bilang gini, Mas, motorku dioper motornya ada loadingnya, cuman tengah atasnya kuat. Nah berarti itu juga dari pilot jet kurang besar. Jadi definisinya gini. Nah kita ke titiknya ya, ke titik inti permasalahannya. Main jet itu ke karakter. Jadi motornya dicari kering tidaknya. Kita kembali ke karakter tadi. Jadi misalkan main jet itu untuk nyari settingan motornya biar nggak detonasi, ditentukan dulu. Nah kalau masih nahan kita pindahnya ke pilot jet. Jadi misal ini motor pagi kalau mesin dingin hidup susah, itu pilot jet kurang besar. Terus motor dioper masih drop tapi tenaganya tengah ke atas jalan, nah itu berarti main jetnya juga kurang, pilot jetnya juga kurang besar. Terus motor atasnya masih ada nahannya, itu berarti juga pilot jetnya yang dibesarkan. Yang penting patokannya main jet udah nggak ngelitik. Jadi permintaan bensinnya itu yang dari main jet udah cukup. Nah tinggal ke pilot jet. Jadi settingannya misalkan motornya udah nggak nahan tapi ada ngelitiknya, berarti main jet yang dibesarkan. Motornya udah nggak ngelitik, cuman motornya dioper ngedrop, nah itu pilot jet yang dibesarkan. Terus motornya udah nggak ngelitik tapi atasnya nahan, itu pilot jet lagi. Kalau main jet yang dibesarkan motornya malah semakin loading. Kalau terlalu besar pilot jet itu tidak separah terlalu besar main jet. Istilahnya kalau motor itu main jetnya terlalu besar, itu motornya loadingnya lama. Nah makanya dicari biar nggak loading lama, yang penting motor nggak detonasi, nggak ngelitik. Nah terus painya yang dimainkan pilot jetnya. Ya kalau misalkan
motor di overdrop, atasnya nahan, nah itu dari pilot jet. Itu ukurannya, patokannya saya nggak bisa ngasih tahu ya, soalnya kenapa, motor karbunya apa, pakai box filter apa, terus pakai pengapian apa, itu juga settingannya sendiri-sendiri. Jadi setiap motor itu settingan spuyernya beda-beda, yang jelas patokannya seperti tadi. Nah terus selanjutnya kalian untuk masalah spuyer mungkin sudah pada paham. Jika belum paham, nanti silahkan bertanya di kolom komentar bisa. Spuyer udah tahu ya. Ini sekarang kita masalah ke jarum skep. Ada yang bilang jarum skep itu kunci dari karakter motor. Memang benar kunci dari karakter motor, cuman ada beberapa perbedaan dari jarum skep itu tersendiri. Jadi jarum skep itu kalau saya loh, misalkan untuk karbu Satria, kalau saya paling enak jarum skep kalau karbu Satria pakai jarum skep Yamaha Fish Air. Ini tak contohkan. Ini jarum skep Suzuki Satria, itu lebih lancip ya. Sedangkan ini jarum skep Yamaha Fish Air. Jadi kenapa kok pakai jarum skep Yamaha Fish Air? Karena jarum skep Yamaha Fish Air itu lebih gemuk. Prinsipnya gini, jarum skep itu semakin lancip, itu tenaga atasnya semakin jalan, cuman spuyernya malah kecil. Tapi kalau jarum skep itu semakin gemuk, itu motornya karakternya kuat, tapi spuyernya harus besar. Kita nggak terus definisikan gini, wah kalau jarum skepnya besar, spuyernya besar, motornya boros. Enggak. Jadi jarum skep itu kalau masuk ke nozzle, itu kalau jarumnya besar, itu otomatis kan lubang nozzle-nya sempit, kiri kanan jarumnya ini. Nah makanya terus spuyernya dibesarkan. Nah jadi tetap debitnya bahan bakar itu sama aja, jarum skep besar sama jarum skep kurus. Simbok saya baru selesai belanja itu pakai Yamaha Fish Air. Nah kembali ke jarum tadi. Jadi kalau jarumnya itu gemuk, itu motornya bawahnya kuat. Nah berarti kan otomatis kalau Suzuki Satria langsung dipasang jarum skep Yamaha Fish Air, itu otomatis spuyernya naik. Nah, main jet sama pilot jet. Nah disesuaikan seperti tadi, seperti rumusnya. Ya bukan rumus sih, seperti hitungan spuyer tadi. Ini yang jelas kalau saya jarum skep Yamaha Fish Air ini contoh cuman imitasi ya, cari yang ori kalau bisa, kalau enggak pakai imitasi aja, cuman penyesuaian di spuyer lagi. Kalau mau bagus tetap pakai jarum skep yang ori. Jarum skep Fish Air untuk karburator Satria standar, mau remer mau standar. Kalau saya paling enak jarum skepnya saya ganti punya Yamaha Fish Air, jadi jarumnya lebih gemuk. Ini punya Satria, ini punya Fish Air, panjangnya sama. Nah, cuman kalau Satria kliknya 3, kalau Fish Air kliknya 5. Nanti tergantung aplikasi spuyernya aja. Yang jelas ini punya Fish Air, ini punya Satria. Ini substitusinya kalau Fish Air dipasang di Satria, motornya bawahnya kuat. Nah kalau masalah atasnya biar lebih jalan, nanti dari setting spuyer bisa, dari portingan juga bisa, dari knalpot juga bisa. Itu. Terus ada yang tanya, Mas, apakah nozzle-nya sama? Ini nozzle Yamaha Fish Air. Nozzle Yamaha Fish Air, ini main jet, ini pilot jet. Ini nozzle Satria. Ini nozzle Satria sama nozzle Fish Air itu sama, secara fisik sama, cuman beda lubangnya aja. Tuh punya Satria lubangnya dikit, punya Fish Air lubangnya banyak. Lubang sulingan ini semakin besar, itu spuyer semakin kecil. Semakin banyak spuyer semakin kecil, kebalikannya juga. Nah, berarti main jet Fish Air sama main jet Satria walaupun beda bentuk, tapi ini bisa substitusi silang, bisa pakai itu. Sama juga main jet Fish Air, pilot jet Fish Air sama pilot jet Satria itu juga bisa substitusi ulang. Nah, makanya bisa dikatakan bisa saling tukar. Nah kalau mau bagus sebenarnya loh, kalau karbu Satria itu main jet, jarum skep itu pakai punya Fish Air, sama nozzle-nya. Jadi nozzle sama jarum itu dipasang di karburator Satria.
Ini PNP, plug and play, sama, cuma nanti tinggal penyesuaian ke spuyer seperti itu. Terus untuk karburasi Satria ya ini. Untuk karburasi Fish Air, tak contohkan karburasi Fish Air. Nah terus kalau karburasi Fish Air pakai jarum apa mas? Pakai nozzle apa? Terus pakai spuyernya berapa? Kalau spuyer prinsipnya sama, semua sama. Cara setting spuyer pilot jet mindjet seperti tadi. Cuman kalau Yamaha Fish Air itu kalau standar aja kalau menurut saya udah enak. Soalnya kenapa? Dari profil jarum kan lebih gemuk. Ini kalau Yamaha Fish Air atasnya bawahnya lebih kuat. Nah kalau buat balap yang enggak buat balap juga sih, intinya buat motor yang udah korekan misalkan seperti itu. Nah, itu jarum scape-nya kalau Fish Air itu pakai jarum scape Air King. Soalnya kenapa? Jarum scape Air King itu, nah tak contohkan ya. Jarum scape Air King itu ini bawahnya lebih lancip. Jadi tenaga atasnya lebih jalan. Cuman kalau ini langsung dipasang ya bisa, nozzle-nya tetap pakai punya aslinya Fish Air. Cuman jarumnya pakai Air King. Itu nanti spuyernya malah mintanya kecil. Soalnya kenapa kok spuyernya mintanya kecil? Ini kan lebih kecil, otomatis kalau kasih spuyer yang besar dia terlalu banyak konsumsi BBM, malah motornya ngorok. Jadi jarum scape-nya kalau pakai Air King itu spuyernya yang karburasi Fish Air itu malah kecil. Nah, boleh dicoba kalau mau nyari-nyari beli repair kit imitasian itu jarumnya dicoba. Kalau Fish Air ya jarumnya pakai Air King. Kalau Satria ya jarum scape-nya pakai Satria. Nah, terus cara setting karbunya seperti tadi. Monggo dipraktekkan, murah meriah, repair kit paling berapa? 30 ribuan. Itu karakter motor langsung berubah drastis. Fish Air yang atasnya kurang jalan, kalau dipasang jarum scape Air King itu atasnya lebih lancip lagi, lebih jalan lagi. Terus Satria yang bawahnya masih kurang kuat, motornya masih kurang nyedot, istilahnya kurang ngesut, itu pakai jarum scape Yamaha Fish Air sama nozzle-nya. Ini tadi kalau substitusi nozzle. Terus ada lagi, tak contohkan, yang buat road race. Yang buat road race macam-macam loh ya. Itu ada yang kalau Yamaha Fish Air, kalau Suzuki Satria biasanya tergantung mekanik juga, tergantung portingan juga. Kadang ada Yamaha Fish Air ini Suzuki Satria ini pakai jarum scape, pakai Air King. Nozzle-nya tetap pakai Fish Air kalau enggak Satria. Nah, tapi tergantung spuyernya ukurannya. Misalkan motornya atasnya kurang jalan, sementara spuyernya udah besar, jarum scape-nya berarti dikecilkan. Nah, kalau Yamaha Fish Air ada yang pakai Air King, ada yang pakai Ninja RR. Ini soalnya nggak ada contoh nozzle Ninja RR, adanya cuma contoh jarumnya aja. Jarum scape Ninja RR. Ini kalau jarum ini dipasang di karburasi Fish Air, ini sama nozzle-nya ya. Kalau mau bagus pakai nozzle sama jarumnya punya Kawasaki Ninja RR. Ini dipasang di karbu Satria sama Satria sama Fish Air sama. Ini motornya karakternya nafasnya panjang banget, tapi ini lebih lembut. Soalnya kenapa kok panjang? Ini dia lebih kecil bawahnya. Seperti itu. Jadi tinggal substitusi silang lambene kecetit. Intinya semua setting karbu seperti itu. Ini cuman percontohan aja punya Fish Air sama Satria, perbedaan dulu ini. Kalau untuk motor Air King, kalau saya tetap jarum standar pakai Air King. Nah, terus ada yang tanya tentang ngamplas jarum. Nah, ngamplas jarum intinya itu sama. Kalau dia nggak punya spuyer misalkan pas balapan di mana touring motornya kurang kecil, cuman bawa amplas nggak bawa spuyer, ini ngamplas jarum. Tapi kalau ngamplas jarum eman-eman, soalnya kenapa settingannya malah bubar. Ini daerah sini itu pilot jet, kalau daerah sini main jet, tinggal yang mau dikecilkan yang mana, tinggal diamplas. Jadi kalau spuyer nyetingnya itu kan ada jalurnya sendiri. Inilah, itu kan dari depan sini anginnya ini. Nah, jadi kalau saya patokan setelan angin, ini patokan setelan angin, di setting dipatokan 1,5 sampai 2 putaran gitu. Jadi kalau setelan angin
misalkan pilot jet kurang besar, apa main jet kurang besar, terus anginnya ditutup, ya ini kacau semua. Pilot jet juga jadi kurang besar juga. Soalnya kenapa? Ini jalur dari depan ya, jalur dari ini lubang depan ini. Nah, ini lubang angin dari buat main jet, ini lubang angin buat pilot jet. Jadi kalau saya putaran angin itu kalau setiap motor segitu aja, maksudnya tetap satu setengah putaran apa 2,5 putaran, idealnya segitu. Jadi kalau nyeting tetap pakai spuyer, bukan dari anginnya. Ya bisa dari angin, misalkan motor itu udah ditutup anginnya, tinggal 1 putaran tapi masih kering, terus kalau ditutup lagi motornya jadi enak, berarti itu main jetnya yang dibesarkan lagi, bukan anginnya tetap segitu. Kalau enggak, kalau masih tetap pakai seperti itu, pilot jetnya kacau nanti, pilot jetnya juga kurang besar juga, seperti itu. Jadi setelan angin itu patokannya bukan, ya bener kalau motor standar di dealer servis itu kalau ngidupin motor nyeting pasti muter angin, atau pas buat balapan itu putaran anginnya pakai segini. Sebenarnya itu bukan patokan putaran anginnya seberapa, cuman itu putaran spuyernya pakai berapa. Jarang mekanik balapan road race itu terus nyeting angin. Kalau anginnya udah dipetok segitu ya segitu, tinggal mainnya spuyer aja. Ya, penjelasan tentang karburasi seperti itu. Jadi untuk penjelasan karburator cukup segitu. Kalau masih ada yang kurang tanya, apa kurang jelas, monggo ditanyakan. Misalkan biasanya gini, Mas, karburator saya pakai karbu gede 34 apa 35, motornya apa Air King, itu motornya ngorok. Nah, itu spuyernya pakai berapa? Monggo di aplikasi pakai spuyer yang lebih kecil, spuyer sesuai tipenya. Nah, terus selanjutnya ini Mas Ber mau ngerakit mesinnya yang asli King hijau. Nah, ini untuk clearance stang seker. Nah, ini stang sekernya baru, ini juga udah dilem, itu baru diamplas. Halternya juga baru diamplas, lemnya ini diratakan sama Mas Ber. Ini di lem ini juga ngaruh ke kompresi primer ya, kompresi bawah. Semakin tebal lemnya semakin kuat bawahnya. Jadi tinggal portingannya seperti apa ini nanti juga menentukan. Nah, untuk stang seker sendiri ini, jadi stang sekernya ini kan bisa goyang kiri kanan. Ini patokan. Jadi kalau masang stang seker itu kalau bisa clearance-nya dibikin 08. Kenapa kok ini malah dibikin bisa goyang kiri kanan? Soalnya ini kalau RPM tinggi, stang sekernya ini biasanya kan ada yang kenceng, nggak bisa goyang kiri kanan. Itu motornya nggak bisa licin atasnya, malah atasnya kayak dekem lah istilahnya RPM-nya. Nah, makanya ini clearance-nya dibikin 08. Jadi atasnya biar semakin jalan. Nah, itu buat balap, buat harian. Kalau saya pakainya segitu, biar atasnya semakin jalan. Makanya kan Mas ngopo kok motor muranahan. Nah, termasuk ini salah satunya. Rahasianya di situ, di samping portingan blok dan lain sebagainya. Ini ngevlog hari ini nggak bisa nyeting motor, soalnya baru repot juga. Itu pasang, mau ada acara di rumah. Ini juga PR-nya juga masih banyak. Itu masih ada blok seker Ninja juga. Ini juga nyeting, ini masih ngerakit mesin itu. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.